Progres pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara tahap 1 dikabarkan telah mencapai angka 73%. Hal ini disebutkan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono dalam kegiatan Market Sounding yang diadakan dalam rangka proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Ibu Kota Nusantara Sektor Perumahan pada 7 Maret 2024 lalu. Tahap ini meliputi infrastruktur dasar, mulai dari jalan tol, bendungan, perkantoran pemerintahan, kantor dan istana presiden, hingga rumah-rumah hunian untuk ASN dan menteri. Adapun pada akhir Februari hingga awal Maret 2024 lalu, Presiden Jokowi kembali melakukan kunjungan ke IKN dengan meninjau sejumlah proyek berjalan dan melaksanakan kegiatan groundbreaking untuk sejumlah gedung kantor perusahaan baru. Proyek yang ditinjau diantaranya ialah pembangunan lapangan upacara di kawasan Istana Presiden, pembangunan kantor Presiden yang sudah mencapai 74% progresnya, meninjau pusat komando atau Command Center tahap 1 IKN di hunian pekerja konstruksi, dan meninjau studio mini TVRI. Untuk proyek-proyek gedung yang di groundbreaking ialah gedung-gedung kantor bank mulai dari Bank Mandiri, BRI, BNI, hingga Bank Kaltintara. Ada juga groundbreaking untuk kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Smart Office Telkom Indonesia, dan kantor pelayanan BPJS Kesehatan. Seiring dengan terus masuknya investasi baru dan dimulainya sejumlah pembangunan gedung baru di IKN ini, Otoritas IKN menyampaikan bahwa di tahun 2024 sendiri, investasi masuk ke IKN baik publik maupun swasta ditargetkan mencapai 100 triliun rupiah. Dengan meningkatnya proyek-proyek di IKN tersebut, otomatis kebutuhan material pun ikut meningkat. Salah satunya ialah kebutuhan beton jadi atau ready mix. Adapun salah satu proyek pembangunan jalan di IKN yakni Jalan Feeder Distrik sepanjang 10,3 km akan menggunakan ready mix dengan total volume mencapai 60.000 meter kubik. Sebagai produsen yang menyuplai kebutuhan ready mix di IKN, PT Waskita Beton Precast Tbk memastikan akan menuntaskan suplai produk ready mix-nya ke proyek Jalan Feeder Distrik kuartal 2 tahun 2024 ini. Proses pengiriman ready mix oleh perusahaan tersebut telah dimulai sejak kuartal 3 2023 lalu, dan hingga saat ini progres suplai ready mix tersebut telah mencapai 16,7% dengan senilai 98,6 miliar rupiah. Waskita Beton Precast sendiri dalam mengejar target menyuplai ready mix tersebut telah didukung dengan batching plant atau BP-nya yang berada di IKN, yakni batching plant sepaku IKN yang memiliki kapasitas total sekitar lebih dari 1.200 meter kubik. Tidak hanya untuk Jalan Feeder District, perusahaan juga telah menyuplai ready mix ke sejumlah proyek di IKN lainnya, antara lain Gedung Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung kawasan Istana Kepresidenan, Gedung Kemenko 3 dan 4, Jalan Kerja Logistik IKN KIPP Lingkar Sepaku Segmen 4, IPAL KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan tahap 1, jaringan perpipaan transmisi air minum, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur dan barat, serta rusun ASN. PT Waskita Beton Precast sendiri ialah anak usaha BUMN karya PT Waskita Karya Persero Tbk atau Waskita. Waskita Precast merupakan perusahaan manufaktur beton precast dan ready mix yang saat ini kapasitas produksinya ialah salah satu yang terbesar di Indonesia. Adapun lini bisnis Waskita Beton ialah beton precast, ready mix, dan jasa konstruksi. Hingga kini, Waskita Beton memiliki total 9 pabrik beton precast yang tersebar dari Pulau Sumatera hingga Jawa, antara lain pabrik Gasing, pabrik Bojonegara, pabrik Cibitung, pabrik Karawang, pabrik Sadang, pabrik Kalijati, pabrik Subang, pabrik Klaten, dan pabrik Prambon. Juga memiliki 9 batching plant di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Sispro.co.id merupakan portal web database rantai password konstruksi pertama di Indonesia. Telah diakses lebih dari 24 juta views. Setiap tahun hadir menerbitkan versi buku direktori sebagai referensi kontraktor dan stakeholder lainnya untuk mencari mitra pelaksana konstruksi di seluruh Indonesia. Kehadiran sispro.co.id juga telah ikut mendukung penyelesaian 190 proyek strategis nasional senilai 1.515 triliun rupiah selama periode 2016-2023 dan lebih dari 2.000 proyek konstruksi APBN di Kementerian PUPR serta proyek konstruksi APBD pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota setiap tahunnya. Kabar baiknya, di 2024 ini pasar konstruksi di Indonesia masih yang terbesar di Asia Tenggara. Sebanyak 41 proyek strategis nasional direncanakan selesai sampai akhir tahun 2024
dengan nilai total mencapai 499 triliun rupiah yang terbagi ke dalam beberapa sektor seperti sektor jalan tol, transportasi, bendungan dan irigasi, energi, dan kawasan industri. Belanja negara sesuai APBN 2024 juga telah ditetapkan tercatat sebesar 3.325,1 triliun rupiah yang diantaranya digunakan untuk sektor layanan dasar dan pangan, bidang konektivitas dan transportasi, hingga sektor energi dan ketenaga listrikan. Dan tak terlupakan juga proyek monumental dan strategis pembangunan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur yang memiliki rencana total anggaran sebesar 466 triliun rupiah dengan indikasi pendanaan berasal dari APBN, badan usaha atau swasta, dan KPBU. Dalam perkembangannya, Kepala Otorita IKN menyampaikan sampai akhir Januari 2024, total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 dan mulai konstruksi mencapai 47,5 triliun rupiah dan sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN. Untuk mendukung target percepatan konstruksi proyek infrastruktur tersebut, dibutuhkan informasi data rantai pavel konstruksi yang valid dan update, utamanya dapat diakses melalui sispro.co.id yang saat ini telah memuat informasi lebih dari 8.000 data perusahaan update dan terklasifikasi lebih dari 200 jenis spesialis bidang konstruksi. Dan sesuai yang telah ditunggu-tunggu oleh stakeholder jasa konstruksi, pada April 2024 ini, sispro.co.id akan kembali menerbitkan buku direktori kontraktor, supplier, dan subkontraktor konstruksi 2024-2025, buku edisi ke-10. Daftarkan perusahaan Anda dan ikuti informasi proyek baru setiap harinya dari sispro.co.id. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!